Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memulai pembelajaran secara online. Mungkin ini tugas karena kalian wisata atau menjelajahan dan sakopah kebudayaan. Saih orangnya Saih Halilintar, pasti kalian ingatnya itu. Saih artinya turis. Nah, Mintokoh artinya lokasi. Mintokoh artinya daerah atau zona, atau bisa juga distrik. Zona, daerah, atau distrik. Saltonah artinya kesultanan Mamlakah Mataram, kerajaan Mataram. Kornun artinya adalah abad. Muhafazah al-Khosoh itu adalah konservasi khusus, itu biasanya pelestarian khusus, karena Yogyakarta itu disebut dengan pelestarian khusus. Asar, bukan sholat asar ya, tapi asar itu jejak atau history. Nah, terus Masoni Alfitiyat, pabrik ini perak, pabrik perak. Kumas taklidi tadi sudah, kumas kain, taklidi kebudayaan. Ma'bad tadi sudah, Ma'bad Borobudur, candi Borobudur. Buddhiyah sesuai bahasanya Buddha. Hindukia, Hindu. Makbarah tadi sudah, kubur, satu kubur tapi bukan banyak kubur. Makobir Faridah, kubur yang unik. Nah, kubur yang unik seperti apa? Nanti kita lihat di mufradat atau di teks qiraah. Mayit seperti biasa sesuai dengan bahasa Indonesia, mayat. Jabal, gunung. Punduk, hotel tadi sudah. Turuk, jalan. Mu'abbadah, jalan beraspal. Oke. Lanjut ke mufradat dan al-mufrad dan jamak, yaitu tunggal dan jamaknya. Saih tadi apa? Turis. Suyah berarti turis. Mintokoh daerah. Manatik daerah-daerah. Kornun abad. Kurun abad-abad. Nah, asar itu jejak. Asarun jejak atau histori yang banyak. Terlalu juga masna itu pabrik tadi sudah. Ini masna, mana masna? Nah, ini masna pabrik. Masoni pabrik kumas tadi juga sudah, kumas. Kain, akmisah, kain. Ma'bad juga sudah tadi. Candi, makbarah. Nah, ini kan maka satu kubur, makobir, banyak kubur. Lanjut mayit
mayat. Nah, mayat, mauta, jabal gunung, satu gunung, jibal gunung-gunung, funduk satu hotel, fanadik hotel, torik jalan, turuk jalan-jalan. Kayak di mufradat di kalimat satu itu mamlakah Mataram, kerajaan Mataram, yarji'u tarihuha ila. Kalau yarji'u ditambah ila itu menjadi suatu idiom, berarti kerajaan Mataram sudah ada sejarahnya, tarihuha sejarahnya pada abad ke-10 Masehi. Oke, lanjut nomor 2, Yogyakarta la tazalu itu senantiasa tahtafizu, mempertahankan dengan apa? Penampilan Kesultanan Qadimah yang lama. Nomor 3, Nugodir, meninggalkan. Domirnya nahnu, kan ada na di depannya. Nugodir, kita meninggalkan kota Yogyakarta menuju Ma'bad Borobudur, menuju Candi Borobudur. Nomor 4, Makobir Pitoraja. 4 adalah Makobir Pitoraja. Al-Makobir Pitoraja, kubur makam-makam di Toraja, termasuk Makobir Faridah, termasuk apa tadi di sini? Kubur yang unik. Laisat fi biladina, tidak ada di kota kita, salah satunya, bukanlah satu-satunya di negara kita, tetapi fil alam kulih, di dunia seutuhnya. Jadi cuma ada satu yang ada di dunia. Lanjut, ini sudah tadi godara yugadiru mugadaratan, meninggalkan, menuju. Safara yusafiru safaran, bepergian. Ihtafaza yahtafizu ihtifazan, menjaga atau menyimpan. Atayati ityanan, datang atau mendatangi. Mazala tazalu, masih selalu senantiasa. Dafana yadfinu dafnan, mengubur. Lanjut, ini tentang hiwar, ini di buku kita ya, di buku bab 6. Nah, ini bisa aja kita coba ya. Nomor 1, soalnya adalah ahamul kutub linnas Al-Quran. Sepenting-pentingnya buku bagi manusia adalah Al-Quran. Dijadikan pertanyaan, apa yang paling penting, buku yang paling penting apa bagi manusia? Yang lebih penting diantaranya adalah Al-Quran, tentu saja. Nah, tinggal ini dibuat seperti ini, saya kira gampang. Ini juga nomor yang ini, Yogyakarta zurtuha ajabaka Ma'bad Borobudur. Yogyakartanya ditaruh di sini. Apakah engkau mengunjungi hal zurta Yogyakarta? Apakah engkau mengunjungi Yogyakarta? Naam zurtuha, naam saya mengunjunginya, yang ini ke situ. Lalu yang pertanyaan yang ini, madza ajabaka hunak, apa yang membuatmu kagum di sana? Ajab ini saya, yang membuatku kagum Ma'bad Borobudur. Yang membuatku kagum adalah Candi Borobudur. Nah, saya kira gampang juga ini. Lanjut ke tarkib, kita ke tarkib fi'il amar. Bagaimana membuat fi'il amar? Apa itu fi'il amar sih? Fi'il amar itu kata kerja perintah. Jadi nggak bisa sembarangan buat kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Misalnya ini contoh yang gampang ya. Yatakallamu, berbicara, takallam, bicaralah. Nggak mungkin kalau kita dibuat kata kerja, kata perintah, yatakallamulah, nggak bisa. Berarti harus dibuat
menjadi fi'il amr. Cara membuat jadi fi'il amr dari fi'il mudhari yaitu nomor 1 dulu ya. Hilangkan huruf awal fi'il mudhari. Hilangkan huruf awal fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang awal itu apa biasanya? Ya itu kan. Ya di depannya ini huruf awal fi'il mudhari itu hilangkan. Nah, ini kan fi'il mudhari. Hilangkan huruf awalnya, ya-nya itu. Terus yang kedua, sukunkan huruf akhirnya dan disukunkan huruf akhirnya. Nah, nih. Salim yatakallam. Yu'azzinu fi'il amarnya azin. Nah, tinggal gitu aja. Yata'awanu ta'awan. Yubariku barik. Yata'allamu ta'allam, belajarlah. Yusallimu sallim. Yatakallamu takallam, berbicaralah. Nah, itu contohnya. Lalu yang ketiga, tambahkan hamzah jika huruf awal fi'il berharokat sukun. Nah nih, lihat yasjudu. Kalau di huruf akhir, tambahkan hamzah jika huruf awal fi'il berharokat sukun. Nah nih kan domah ditambah alif. Usjud ditambahkan alif. Bentar. Oke, lanjut sampai mana tadi? Maaf. Oke,
Oke, pengecualian lagi untuk beberapa fiil yang mengandung wa ya dengan alif mamdudah. Koma yakumu kumu. Dilihat contohnya dari contoh di atas bahwa fiil yang mengandung wa ya dan alif mamduha itu dihilang. Yang pertama kaidahnya dihilangkan di akhir kata seperti solli. Jadi kan tadi dihilangkan ya-nya di awal fiil mudhari'nya dan disukunkan ujungnya. Tapi karena ada huruf ini disukunkannya itu enggak jadi. Berarti disukunnya dihilangkan menjadi dihilangkan ya. Yang sukun tadi dihilangkan. Jadi soli enggak mungkin sukun. Yahdi ada ya-nya ihdi. Seperti di Al-Qur'an ihdinas siratal mustaqim. Nah itu sih. Ya tawalla ya udu'u. Oke, nomor 2 kaidah kedua, huruf tersebut dihilangkan juga dari tengah kata karena dalam bahasa Arab dasarnya tidak ada 2 huruf mati. Seperti yakulu kul. Kan tadi kan dihilangkan huruf depannya, ya-nya, terus disukunkan ujungnya. Berarti yakul, tidak mungkin kan ada 2 huruf mati berturut-turut dalam satu kata. Yakun, jadi dihilangkan wa-nya yang ini, tinggal kul. Nah, sama yang ini kum, kim, istajib. Nggak mungkin istajib tapi istajib langsung. Nggak mungkin nggak mungkin dia. Nah ini tidak mungkin seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita ke isim fa'il dan isim maf'ul. Apa sih isim fa'il? Apa sih isim maf'ul? Isim fa'il itu beda dengan fa'il ya. Kalau fa'il itu kedudukannya, kalau isim fa'il itu isimnya, isim yang mempunyai wazan tertentu dan bermakna pelaku. Kalau isim maf'ul, isim yang menunjukkan sesuatu yang dijatuhi atau dikenai suatu pekerjaan. Contohnya ini Khalid thalibun mahirun. Khalid adalah siswa yang pandai di sekolah nih. Nah, isim fa'ilnya thalib. Ini isim fa'ilnya mudarris. Ini isim fa'ilnya muslim. Ini isim fa'ilnya muallim. Nah, bagaimana dengan isim maf'ul? Isim maf'ul mashurun, mukramun, mustajabun dengan wazan maf'ul, diambil maf'ul. Ini kan isim fa'il. Isim fa'il tolaba, tolib. Nah ini di sini tolib. Terus yang maf'ul mashur, kan mashur. Mustajab, ini yang mazidnya mustajab, mukramun. Kita lihat kaidahnya dulu pada contoh dari diketahui bahwa pada bagian pertama nomor 1 yang tadi sampai itu termasuk isim fa'il kata benda pelaku. Adapun bagian B, yang B ini semuanya adalah isim maf'ul. Cara membentuknya. Oke, cara membentuknya ini dari fi'il sulasi mujarrad. Bentuknya mengikuti pola fa'il. Ini simpelnya mengikuti pola maf'ul. Berarti tadi namanya fa'il berarti fa'il, fa'ala. Coba lihat fa'ala, fa'il, tolaba. Jadi kalau jadi fa'il tolib, maharo, mahir, kola, koil, saro, sair. Nah seperti itu kalau wazannya adalah fa'il, isim fa'il. Lalu bagaimana maf'ul? Ini wazannya
pasti mengikuti maf'ul. Ingetin fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya mana? Fa fiil, lamul fiil, ain fiil, lamul fiil. Fa'il maf'ul, talaba matlub, maharo mamhur, kola makul, sara masir. Seperti itu. Jadi fa'il sama isim fa'il beda berarti ya. Oke, yang ini dari sulasi mazid, fi'il sulasi mazid. Tadi kan bentukannya dari mujarad yang enggak ada tambahan. Nah, bagaimana kalau ada yang tambahan hurufnya? Jadi cara membuatnya adalah nih, huruf awal fi'il mudhari dihilangkan. Huruf awal fi'il mudhari, nah kan fi'il mudhari dihilangkan. Ini dihilangkan ya-nya itu dihilangkan, kemudian diganti dengan mim. Kemudian diganti dengan mim yang di domah. Mim yang di domah. Nah, diganti dengan mim yang di domah. Dan huruf sebelum akhir di kasroh. Ini kan akhir, sebelum huruf di akhirnya ini di kasroh. Itu untuk isim fa'il. Ingatinnya cuma kayak gini. Il. Huruf akhir sebelum akhir di kasroh. Mudarrisun, muslimun, mukimun, mu'tin, mu'ta'allim. Oke, itu kalau isim fa'il. Sedangkan isim maf'ul sama polanya, cuman huruf sebelum akhir dibaca
Yogyakarta. Wayarji Utarihuhu, dan sudah ada atau eksis sejarahnya sejak pada abad 8 Masehi. Dan Candi Borobudur termasuk yang paling terkenal, bangunan terkenal lama. Bangunan ini terkenal, ini bangunan yang lama fil alam, di dunia, wa huwa ma'rufun dan dia dikenal bahwasanya dari ajaib dunia, dari keajaiban dunia, sab'ah, keajaiban dunia yang ketujuh, dari salah satu 7 keajaiban dunia gitu maksudnya. Wa hunaka ma'abid ukhra, dan di sana juga ada candi yang lain mungkin untuk kita kunjunginya, seperti Candi Prambanan dan Candi Mendut. Oke, Toraja nih, tokoh Toraja. Terletak daerah Toraja itu di Sulawesi Janubia Selatan. Wa Toraja ma'rufah bimakobir, dan Toraja dikenal dengan kuburan orang matinya al-mahfurah, yang diukir atau yang dilubangi fi haid jabali, di dinding gunung. Kalian bisa searching di Google.
kelas 12 13 aja. 13 mufradat yang kalian temukan di materi tadi. Terus kalian tulis beserta terjemahannya. Oke, tulis di komen di bawah ini. Oke, nanti dimasukkan nilai bab 6. Oke. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah. Amin.